Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kita kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam, ya. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pernikahan jarak jauh menggunakan media internet, ya. Ini sesuatu yang tidak lazim sebenarnya, karena bagaimana mungkin misalnya pernikahan yang sakral yang harusnya dihadiri oleh semua pihak, ya, baik calon pengantin, wali, saksi hadir dalam satu majlis, tapi ini dilakukan dengan cara online, dengan cara internet, ya. Tentu ada reasoning, ya, tentu ada alasan, tentu ada sebab kenapa pernikahan itu dilakukan secara online lewat internet. Nah, mari kita bahas kajian kita pada kali ini bagaimana sebenarnya hukum Islamnya, ya. eh saya berangkat dari satu kasus, ya. Ini kebetulan tahun 2007, ya, 2007 bulan Maret kalau tidak salah. Saya kebetulan juga terlibat dalam prosesi pernikahan lewat internet. Pada saat itu saya sebagai wali menikahkan adik perempuan saya yang sedang kuliah S2 di Oxford University di Inggris, dan calon suaminya juga di sana di Inggris di Birmingham University di London, ya. Jadi ada problem pada saat dia mau menikah, ya. Ya kan idealnya pulanglah ya ke Indonesia untuk nanti saya sebagai walinya menikahkan. Tapi karena ada problem teknis tidak bisa pulang dalam waktu yang singkat, lalu ada ide dari mereka bagaimana kalau kita menggunakan pernikahannya lewat jarak jauh. Sebenarnya bisa dibahasakan pernikahan yang dimaksud jarak jauh itu dua pengantinnya ada di Inggris dan saya sebagai wali dari pengantin putri itu ada di Indonesia. Memang sempat ada perdebatan secara psikologis ya dalam pemikiran saya apakah memungkinkan hal ini bisa dilakukan. Tapi kemudian saya coba buat satu analisis dengan pendekatan-pendekatan hukum yang saya coba pahami. Misalnya begini, ada satu kaidah ya di dalam kaidah fikih ini sangat populer, ad-daruratu tubihul mahzurat. Tentu kaidah ini tentu tidak pasti kebenarannya untuk menjadikan legitimasi pernikahan jarak jauh lewat internet itu dasarnya ini, tetapi paling tidak ini bahan analisis. Ya, kaidah itu mengatakan bahwa dalam kondisi darurat maka sesuatu yang dilarang itu dinyatakan boleh dilakukan. Asal tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada berlebihan di situ, ya. Famaniturra ghairu baghin wala adin fala isma alaih, kan gitu dasarnya. Barang siapa dalam kondisi emergensi asal dia tidak punya keinginan dan tidak berlebihan maka tidak ada dosa bagi dia. Artinya apa? Kaidah fikih ini menjelaskan sesuatu yang haram ketika dia dalam kondisi darurat. Darurat tentu sangat sangat syar'i daruratnya ya, tidak darurat yang bersifat akal. Betul-betul darurat maka bisa dilakukan. Nah, pernikahan itu kan sesuatu yang logika saya bahwa yang haram saja dalam kondisi darurat bisa dilakukan, apalagi yang halal. Berdasarkan kaidah itu maka karena kondisi darurat pada waktu itu ya di tahun 2007 ya sulit untuk bisa kembali karena faktor tertentu. Kemudian juga ada hal yang tidak bisa kita tinggalkan untuk menuju ke luar negeri, ke Inggris. Maka dilakukan, kondisi ini sangat mendorong kita menjadi situasi darurat, maka lakukan pernikahan menggunakan internet. Kemudian yang kedua, persoalan pernikahan itu kan persoalan bagian dari ahwalus syahsiyah. Jadi kalau kita menggunakan kategorisasi pembagian hukum dalam Al-Quran, maka ini paling tidak salah satu tokoh seperti Profesor Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ilmu Usul Fiqh misalnya, bahwa pernikahan itu bagian dari subsisten al-ahwalus syahsiyah, problem hukum keluarga, dan al-ahwalus syahsiyah itu bagian dari muamalah. Nah, dalam konteks muamalah Rasulullah memberikan stressing ya. Kira-kira kalau urusan muamalah itu urusan Anda, lebih berinovasi seperti apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum lah kalau kita menggunakan logika seperti itu. Tetapi bahwa ibadah nikah itu merupakan ibadah, ya, tetapi bagaimana teknisnya itu kan sangat terkait dengan persoalan muamalat, ya, persoalan muamalat. Memang ada satu dalil yang sangat kuat di kalangan para ulama, khususnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa pernikahan itu baru dianggap sah kalau dilakukan dengan cara ittihadul majlis. Ittihadul majlis itu artinya satu majlis, ya.
ada pengantinnya, ada calon pengantinnya, ada walinya, ada saksinya, dan ada ya semua perangkat ada di situ. Maka pernikahan baru dianggap sah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi ketika dalam kondisi darurat, kita mungkin bisa melakukan upaya menggunakan metodologi berpikir yang lain, ya. Misalnya ada mazhab lain yang mengatakan bahwa yang namanya satu majelis itu tidak dalam pengertian face to face, ya, tetapi bil isyarah wal kitabah, dengan menggunakan isyarat dan tulisan juga bagian dari satu majelis. Dan menggunakan paradigma hukum seperti ini, maka pernikahan jarak jauh karena kondisi darurat bisa dijadikan dasar logika hukum tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya tentu ini tidak merupakan kepastian kebenarannya, hanya sebuah ikhtiar. Dalam teori istihad, kalau ini bagian dari istihad. Istihad itu upaya nalar manusia untuk melahirkan keputusan hukum secara bersungguh-sungguh yang tidak terdapat dalam teks dan Al-Quran maupun hadis, tapi dia lakukan ya dengan menggunakan aturan main hukum yang tentu saja yang sangat ketat. Kalau ini bagian dari istihad, maka kan ada satu kaidah bahwa istihad itu kalau dilakukannya benar, maka dia mendapat rewardnya 2. Kalau salah, dia dapat rewardnya 1. Paling tidak 3 inilah reasoning yang menjadi dasar kenapa kemudian terpaksa harus dilakukan pernikahan jarak jauh, ya. Maka pada saat itulah saya memutuskan untuk menikah jarak jauh. Maka kemudian bagaimana hukumnya? Tentu sekali lagi bahwa pernikahan dengan menggunakan internet dalam kondisi darurat, ya, dibolehkan berdasarkan berdasarkan cara berpikir yang tadi kita sampaikan. Tentu sekali lagi bahwa pernikahan yang dimaksud tidak dilakukan dalam konteks suasana normal, ya. Kalau suasana normal kemudian kita jaraknya dekat, akan mengurangi kekhusyuan dan kekhidmatan akan nikah kalau harus dilakukan internet. Ini dilakukannya nikah jarak jauh pertama memang karena kondisinya darurat. Ya, kondisi darurat seperti yang tadi saya sampaikan, walaupun tentu saja perspektif darurat orang bisa berbeda-beda. Tapi saya kira kalau karena ini persoalan hukum, maka logika hukum yang menjadi dasarnya harus kita sampaikan. Jadi sekali lagi dalam istilah hukum itu, kalau kita belajar tentang metodologi hukum, paling tidak secara spesifik namanya ilmu usul fikih, itu ada namanya ijtihad, ya. Ijtihad itu tadi adalah upaya nalar manusia untuk melahirkan produk-produk hukum baru yang secara tertulis tidak ada teks dalam Quran dan hadisnya. Salah satunya adalah masailul fikih. Masailul fikih itu adalah problem-problem fikih kontemporer yang tidak ada dalam teks Quran dan hadisnya. Di antara contohnya adalah pernikahan jarak jauh. Jadi pernikahan jarak jauh itu tidak ada teks dalam Quran maupun hadis maupun para ulama secara tekstual di dalam kitab-kitab klasiknya. Karena ini persoalan baru, maka diselesaikannya dengan cara ijtihad. Dan pertimbangan-pertimbangan ijtihadnya itu salah satunya itu. Jadi kalau kita belajar di dunia akademik, terutama di perguruan tinggi keagamaan, itu ada mata kuliah ya yang disebut dengan masailul fiqh, problema-problema fikih kontemporer. Dan salah satu metodologinya yang ditempuh adalah dengan menggunakan ijtihad. Di situ nanti ada pertimbangan qawaid fikih, ada pertimbangan qawaid usul, ada pertimbangan maslahat, ada pertimbangan maqasid dan seterusnya ya. Jadi banyak faktor yang harus dilibatkan dalam proses pengambilan hukum tentang sebuah kasus yang tidak terdapat dalam Quran dan hadisnya tapi berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nah, tentu sekali lagi ini hanya sebuah ikhtiar secara hukum ya, tidak merupakan rujukan dan mutlak kebenarannya. Tapi kalau ditanya bagaimana hukum pernikahan jarak jauh menggunakan internet ketika dalam konteks darurat seperti yang tadi saya sampaikan, maka berdasarkan metodologi hukum yang tadi sampaikan juga kita dianggap boleh ya. Tetapi tadi ya ada sebagian mengatakan tetap tidak boleh. Nah, karena ini bagian dari produk ijtihad. Produk ijtihad itu kan pro dan kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Itu biasa ya. Itu biasa. Yang penting reasoning dan argumentasi yang disampaikan dalam proses pelaksanaannya memang masuk akal dan secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Itulah tema sederhana kita pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya ya, pernikahan lewat internet tentu dalam kondisi normal jangan dilakukan ya, karena akan mengurangi kesyahduan. Tetapi kalau kita dalam kondisi darurat dan harus dilakukan, maka kira-kira reasoning hukumnya tadi disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.